Halo teman-teman yang dikasihi Tuhan dimanapun teman-teman berada saat ini. Jumpa lagi dengan saya Yoel. Dalam video kali ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Kejadian pasal yang ke-25 ayat yang ke-20. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, izinkan saya bertanya kepada kalian. Apakah teman-teman berbahagia saat ini? Apakah teman-teman bisa bersyukur untuk hidup teman-teman saat ini? Di tengah-tengah pandemi yang sulit bagi kebanyakan orang. Teman-teman bisa bersyukur nggak? Kedua pertanyaan ini adalah pertanyaan yang penting. Karena faktanya, ada begitu banyak orang yang tidak bisa berbahagia, bahkan tidak bisa mensyukuri akan kehidupannya yang ia alami saat ini. Kenapa ya teman-teman? Orang-orang itu nggak bisa berbahagia dan mensyukuri kehidupannya. Karena ia gagal melihat kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga ia nggak bisa bahagia dan tidak bisa bersyukur akan hidupnya. Nah teman-teman yang dikasih dan mengasihi Tuhan, ada juga mereka nggak bisa bahagia dan nggak bisa bersyukur karena mereka hanya menggunakan kriteria kebahagiaan itu menurut dunia ini. Misalnya, tidak bahagia jika masih hidup menjomblo sampai sekarang. Tidak bisa bahagia karena gaji pas-pasan. Tidak bisa bahagia karena punya wajah yang kurang cantik atau kurang tampan begitu. Dan lain sebagainya. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, jika kita memakai ukuran dunia untuk menilai sebuah kebahagiaan, tentu itu akan tidak cocok dalam kehidupan kita. Karena ukuran dunia berbeda dengan ukuran kita. Jika kita memakai ukuran dunia, kita mungkin akan menilai hidup Ishak itu tidak bahagia loh. Kalau teman-teman baca dan amati, hidupnya Ishak itu terkesan sekali menyedihkan. Ia hampir menjadi korban sembelihan di dalam Kejadian pasal 22. Bahkan Ishak itu dilahirkan tatkala orang tuanya itu sudah sangat tua. Bahkan ia menikah pun harus dijodohkan oleh orang tuanya. Dan Ishak menikah di usia yang 40 tahun umurnya. Tentu ini bukan sebuah kebahagiaan menurut ukuran dunia. Dengan semua itu teman-teman, apakah Ishak bisa disebut berbahagia? Tentu jawabannya adalah tidak menurut ukuran dunia. Namun bagaimana menurut ukuran iman? Ishak itu bisa berbahagia? Ya. Mengapa teman-teman? Karena hidupnya itu seperti ayahnya. Ishak hidup berpaut kepada Tuhan. Sehingga Ishak itu menjadi orang yang berbahagia. Ia berbahagia bukan berdasarkan apa yang ia capai dan apa yang ia peroleh. Namun ia berbahagia karena ia senantiasa mengikuti rancangan yang Tuhan sudah siapkan di dalam kehidupannya. Sebab itu teman-teman, Tuhan senantiasa menggenapi kehendaknya di dalam kehidupan Ishak. Sehingga kebahagiaan Ishak itu menjadi sangat sempurna. Nah teman-teman yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pergumulan memang muncul silih berganti dalam kehidupan kita. Selama kita masih bernafas di dalam dunia ini, ada aja pergumulan yang harus kita jalani.
Namun semua itu jangan menjadi alasan untuk kita tidak berbahagia, teman-teman. Siapapun yang ada di dunia ini, pasti dia memiliki persoalan di dalam hidupnya. Tetapi faktanya banyak juga kok orang yang bisa bahagia di dalam hidupnya. Sebab itu teman-teman, berbahagialah selalu. Izinkan Tuhan menggenapi rancangannya di dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Libatkan selalu Tuhan di dalam masa depanmu. Bahkan di dalam setiap rencanamu, libatkanlah Tuhan selalu. Hanya di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan, kebahagiaan sejati akan senantiasa menjadi milik kita. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat teman-teman. Stay safe, stay healthy, and God bless you.